Kepuasan dan kesiapan karir adalah kemampuan peserta didik dalam menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dengan memanfaatkan informasi lingkungan karir untuk mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupannya. Perencanaan karir ialah proses di mana seseorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya, lalu supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, dan menyusun tujuan karirnya. Setelah lulus dari SMA, secara garis besarnya ada dua alternatif pilihan karir. Di antaranya yang pertama melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Bisa berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut yaitu status dan akreditas perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Jalur masuk perguruan tinggi ada tiga, yaitu SNBT, SNBT, dan jalur seleksi mandiri. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Hal penting untuk Anda ketahui, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama yaitu fokus bakat. Yang kedua, fokus penjurusan bidang studi, yaitu penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki. Yang ketiga, fokus kemampuan, baik kemampuan akademik maupun non-akademik termasuk di dalamnya, yaitu ekonomi keluarga sekalipun. Mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus adalah satu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan waktu yang masyarakat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya mengikuti kursus komputer, kursus menjahit, kursus memasak, dan kursus yang lain. Langkah-langkah merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk melakukan hal yang kita inginkan. Yang kedua, tinjau bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkanlah secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan menentukan keputusan dan fokus karir atau pekerjaan kita. Selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan tepat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir